Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Hari ini tanggal 26 Agustus 2020. Tema yang akan kita bahas adalah memelihara organ pernapasan manusia. Ada di buku paket, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik dapat memahami bahaya kabut asap bagi kesehatan, mempelajari cara menjaga kesehatan alat pernapasan, mempelajari langkah-langkah membuat poster, dan terakhir membuat poster. Persiapkan buku paket kalian. Kita mulai dari halaman 105 sampai halaman 123. Menjaga organ pernapasan itu sangat penting. Kalau organ pernapasannya sehat, maka kita bisa bernapas dengan lancar. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Salah satunya adalah dengan menghindari polusi udara yang diakibatkan oleh asap, baik yang berasal dari kendaraan bermotor, rokok, atau kebakaran hutan. Kabut asap merupakan bencana nasional yang hampir selalu dialami masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Nah, ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Bahaya yang pertama adalah sulit bernapas. Kepekatan asap yang tinggi di udara menyebabkan kita kesulitan bernapas, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Saat seseorang menghirup kabut asap, kemampuan kerja paru-paru akan mengalami penurunan sehingga akan mengalami kesulitan bernapas. Bahaya yang kedua adalah kerusakan paru-paru. Selain menurunkan kinerja paru-paru, kabut asap juga menyebabkan daya tahan paru-paru menjadi turun. Jika udara yang telah tercemar oleh kabut asap terhirup dalam jangka waktu yang lama, maka paru-paru menjadi rentan mengalami kerusakan. Bahaya yang ketiga adalah cepat lelah. Saat paru-paru tadi kerjanya menurun, dan juga proses pernafasannya terganggu, secara otomatis tubuh akan mengalami rasa cepat lelah ketika melakukan berbagai jenis aktivitas. Hal tersebut karena pasokan oksigen ke dalam paru-paru itu berkurang. Yang keempat adalah batuk dan iritasi tenggorokan. Akibat dari menghirup kabut asap, dahak akan mengalami peningkatan sehingga terjadi gejala batuk. Daya tahan saluran pernapasan dalam mengatasi ataupun mencegah infeksi akan menurun. Akibatnya, tenggorokan menjadi lebih mudah mengalami infeksi. Yang kelima adalah memperburuk gejala asma. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit asma itu lebih rentan kambuhnya, apalagi menghirup kabut asap. Oleh karena itu, penderita asma sebaiknya menjauh dari area kabut asap. Yang keenam adalah infeksi pada sistem pernapasan. Daya tahan tubuh akan menurun akibat kabut asap sehingga tubuh mulai mengalami infeksi. Dalam jangka pendek ini, kondisi tubuh tersebut akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau kita kenal dengan kata ISPA. Sedangkan dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah. Yang berikutnya adalah iritasi mata. Kabut asap juga menyebabkan iritasi mata
Bisa terasa perih sehingga mata menjadi merah. Untuk mencegahnya, gunakan kacamata ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Bahaya yang berikutnya adalah kanker paru-paru. Kabut asap dapat meningkatkan resiko berkembangnya sel kanker pada paru-paru. Kabut asap mengandung berbagai jenis partikel yang bersifat karsinogenik yang dapat memicu perkembangan sel kanker. Ada beberapa usaha untuk menghindari kabut asap, yaitu yang pertama, menghindari aktivitas di luar rumah dalam waktu yang lama. Yang kedua, menggunakan masker untuk mencegah masuknya partikel berbahaya melalui pernafasan. Apalagi sekarang sedang ada virus COVID-19 yang sedang melanda dunia. Jadi kita wajib pakai masker saat di luar ruangan. Yang ketiga, memperbanyak minum air putih. Terus kemudian menerapkan pola hidup sehat, mengurangi masuknya asap dari luar ke dalam rumah, dan melindungi penampungan air minum. Ternyata banyak juga ya bahaya yang mengancam kita karena banyaknya asap di sekitar kita. Terus gimana dong menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Ada beberapa langkah-langkah dalam menjaga kesehatan organ pernapasan, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan udara. Kalau udaranya bersih, jadi segar. Nah, itu adalah kunci pernapasan kita yang sehat. Bagaimana sih caranya supaya udara itu bersih? Salah satunya adalah melakukan penghijauan. Di sini ada gambar seorang menanam pohon. Semakin banyak pohon yang ada di sekitar kita, maka semakin banyak pula oksigen yang kita hirup. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon berdaun hijau itu mampu menghasilkan gas oksigen yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi, semakin banyak pohon di sekitar kita, maka udara yang kita hirup juga bersih. Yang berikutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Terus kemudian tidak membakar sampah sembarangan, karena sampah yang kita bakar itu kan akan menghasilkan asap. Nah, asap itu tidak baik lagi buat kesehatan tubuh kita gitu. Yang kedua adalah menghindari udara kotor. Asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor di sekitar kita ini, ada motor, ada bis dan sebagainya, itu sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha menghindari untuk menghirup udara kotor tersebut. Salah satunya dengan menggunakan masker. Yang ketiga adalah tidak meludah di sembarang tempat. Di sini ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang yang membuang dahak ke arah kiblat akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dahaknya di wajahnya. Jadi kita tuh harus memperhatikan kebersihan kita, bagaimana cara meludah dan segala macam, itu semuanya sudah diatur. Kemudian membuang tisu di tempat sampah. Tadi kan kita sudah membicarakan membuang sampah pada tempat sampah, termasuk tisu. Tisu yang digunakan untuk menyeka ingus itu tidak boleh dibuang sembarangan. Jika dibuang sembarangan, maka virus yang ada di ingus itu akan menyebar ke udara. Oleh karena itu, cepat-cepat buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian,
Menjaga jarak dengan penderita penyakit pernapasan. Kita tidak tahu di sekitar kita siapa yang menderita sebuah penyakit pernapasan. Apalagi kalau kita tahu, kita harus langsung menjaga jarak dengan orang tersebut supaya pernapasan kita juga sehat. Nah, dalam tampilan gambar ini ada beberapa tanda silang yang artinya tidak boleh diduduki. Jadi kita duduknya tuh berjauhan supaya tidak tertular sebuah penyakit. Apalagi kan di Indonesia sedang ada COVID kan. Jadi kita harus menjaga jarak dengan orang lain karena kita tidak tahu apakah orang lain itu sehat atau tidak. Dan yang terakhir adalah menghindari asap rokok. Asap rokok mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan. Gas-gas ini menyebabkan berbagai penyakit paru-paru seperti bronkitis, pneumonia, bahkan kanker paru-paru. Oleh karena itu, jika ada yang merokok, kita harus menghindarinya. Jangan dekat-dekat ya. Untuk menghimbau orang agar menjaga kesehatan organ pernapasan itu bisa dilakukan melalui poster. Nah, kalian tahu tidak apa itu poster dan gimana cara membuatnya? Poster adalah sebuah karya seni yang berisi kata-kata, gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar, biasanya ditempelkan pada tempat-tempat yang datar dan dilihat oleh banyak orang. Pembuatan poster sama dengan pembuatan iklan, yaitu dibuat dengan menarik. Penggunaan warna, penyusunan kalimat, tata letak penulisan juga perlu diperhatikan agar mudah dibaca dan mudah dipahami. Berikut ini beberapa langkah-langkah dalam pembuatan poster. Yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan. Apa yang mau dijelaskan dalam poster, temanya harus jelas, tujuannya juga harus jelas. Kemudian, menyusun kalimat singkat, padat, dan yang pasti menarik. Jadi jangan kepanjangan kayak nulis novel gitu atau cerpen gitu. Jadi di poster biasanya kan hanya satu lembar. Tulis kalimat yang sedikit aja itu tapi intinya kena gitu. Dan yang pasti kata-katanya menarik perhatian orang. Yang berikutnya adalah gambar yang menarik. Penggunaan gambar itu tujuannya supaya orang tertarik untuk membaca, kemudian melakukan ajakan yang ada di poster tersebut. Yang pasti gambarnya juga harus sesuai tema gitu. Posternya tentang mengajak mencuci tangan, tapi gambarnya tentang pohon, itu kan nggak nyambung ya. Jadi di sini gambar menarik, tapi harus nyambung dengan tema dan tujuannya. Contoh poster yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian adalah misalnya ini nih. Ini gambar apa ya nak ya? Ini tuh gambar paru-paru manusia ceritanya tuh. Jadi mereka tuh berteriak-teriak, stop, jangan merokok gitu kan, atau jangan menghirup asap rokok sama sekali gitu. Jadi mereka kan kelihatannya di sini sedih gitu kan. Nah itu kan gambarnya menarik ya. Terus kalimatnya juga jelas, stop rokok sekarang juga jelas, padat, singkat, dan juga menarik gitu. Gambarnya juga udah jelas, itu ada gambar rokok. Jadi terus ada tanda kayak silap gitu. Jadi intinya itu jangan merokok. Yang berikutnya itu ada gambar tangan, terus kemudian air yang mengalir dari keran, terus kemudian kalimatnya jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Ini kalimatnya singkat, padat, jelas, kemudian menarik. Jadi buatlah
gambar semenarik mungkin, dan kalimat yang sesingkat mungkin, dan semuanya sesuai dengan tema dan tujuan yang akan disampaikan di poster. Cara menjaga organ pernapasan kita itu misalnya dengan menyediakan udara bersih di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, udara bersih yang ini diperoleh dengan lingkungan yang benar-benar bersih dari sampah dan tidak ada pencemaran udara. Kita tahu kan bahwa menjaga lingkungan bersih itu tanggung jawab setiap orang, termasuk kita juga. Nah, setiap orang itu harus memenuhi tanggung jawabnya supaya lingkungannya itu benar-benar bersih, gitu. Contoh membuat lingkungan kita menjadi bersih adalah salah satunya dengan membersihkan sampah. Namun, ada beberapa sampah yang sebenarnya masih bisa kita gunakan. Misalnya sampah plastik itu yang ada di rumah. Itu dapat kita daur ulang atau bisa digunakan kembali tapi dengan fungsi yang berbeda. Nah, cara pengelolaan sampah misalnya kita membuat tempat pensil dari botol air mineral atau botol minum boleh gitu yang sekali pakai, daripada dibuang atau dibakar lebih baik kita gunakan sebagai fungsi yang lain, yaitu tempat pensil misalnya. Terus kemudian masih ingat nggak dulu kelas 2 kita pernah membuat tempat tisu dari kotak sepatu. Jadi kotak sepatu yang udah tidak terpakai lagi kita gunakan sebagai tempat tisu. Kita modifikasi, kemudian kita tambah ornamen supaya lebih cantik atau lebih menarik. Kayaknya ada yang keroncongan nih perutnya. Termasuk Bunda. Jadi, ngomong-ngomong tentang tanggung jawab nih, semua orang kan tadi punya tanggung jawab, termasuk kedua orang tua kita. Itu tanggung jawabnya adalah melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidup kita terutama. Kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain tidak hanya bermanfaat bagi orang tersebut, tetapi juga bermanfaat buat kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan kita memerlukan berbagai benda. Contohnya kita bisa memerlukan sayuran, daging, bumbu, beras supaya bisa diolah menjadi masakan. Nah, untuk mengolahnya kita memerlukan gas untuk memasak. Kita juga memerlukan berbagai peralatan masak. Semua itu kan nggak mungkin kita buat sendiri. Pasti ini juga dilakukan oleh orang lain. Bahan-bahan yang ada dalam masakan dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi. Misalnya apa aja sih? Sayuran dan beras itu adalah usaha dari petani. Coba, apa kalian mau nanam padi sendiri buat makan? Mau nanam sayuran sendiri? Semua sayur-sayuran kalian tanam sendiri dan makan sendiri. Kalaupun emang iya, misalnya pupuknya emang kalian mau buat sendiri juga? Kan enggak juga ya. Terus kemudian daging rendang di sini adalah daging sapi. Berarti dari usaha peternak sapi. Kemudian ada gas tadi untuk memasak. Itu dari usaha pertambangan. Kemudian ada peralatan makan dan memasak, itu dari usaha pengrajin logam. Untuk melatih keterampilan kalian, maka Bunda berikan kalian tugas, yaitu sebuah proyek. Buatlah sebuah poster dengan tema menjalani hidup sehat. Kerjakan di kertas yang berukuran besar yang kamu miliki di rumah. Jadi kalian cari tujuannya apa membuat posternya dengan tema menjalani hidup sehat. Nah, terus kalian susun kalimat yang sesuai dengan tema dan tujuan yang kalian buat tadi.
Yang pasti berhubungan dengan temanya, terus kemudian singkat, padat, jelas. Lalu rancanglah gambarnya. Jadi buatlah gambarnya, kemudian desainlah yang menarik. Misalnya posisi gambarnya di mana, tulisannya di mana, warnanya apa, dan sebagainya. Berkreasilah dengan ide-idemu. Alhamdulillah. Makasih ya sudah menyimak video kita hari ini. Pulang dulu ah. Mau pantun bentar deh. Aku dan kamu saling bertanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita tambah ilmu, tambah pintar, dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.